Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai ekowisata pada LSM di suatu objek wisata yang saya pilih, yaitu Tanjung Benoa, beserta pengertian teori serta konsep ekowisata. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Thalia Petikawa, dengan NIM 19341013 from Bachelor of Tourism semester 4 kelas A. Ini merupakan outline pembahasan saya kali ini. Ada 19 pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini. 1. Ekowisata, 2. Artikel ilmiah, 3. Belitung dan Jawa Timur, 4. Hutan Mangrove Nusa Lembongan, 5. LSM Tanjung Benoa, 6. Peran pemerintah pada LSM dan objek wisata, 7. SOP wisatawan, 8. Kearifan lokal, 9. Brosur atau pamflet, ke-10 tour guide, 11. Analisis SWOT, 12. UMKM, 13. difabel, 14. Konsep teori dan pemahaman, 15. Sejarah, 16. Visi dan misi, 17. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, 18. Keunikan dan kemajuan LSM Tanjung Benoa, 19. Kesimpulan. Ekowisata merupakan suatu perjalanan wisata ke daerah alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi. Ekowisata bukan sekedar wisata alam semata, tetapi konsep ekowisata mempunyai prinsip maupun manfaat yang tidak dilepaskan dari sejarah yang melatar belakangi gagasan wisata berbasis konservasi lingkungan hidup. Konsep, aktivitas, maupun kriterianya berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan hidup masyarakat global. Konsep ekowisata mencoba memadukan 3 komponen penting, yaitu konservasi alam, memberdayakan masyarakat lokal, serta meningkatkan kesadaran lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan tidak hanya bagi pengunjung, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat setempat. Terdapat juga berbagai macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem rawa. Yang kedua, ekosistem pantai berpasir. Yang ketiga, ekosistem terumbu karang. Upaya yang dilakukan dalam menjaga lingkungan, yang pertama, menanam hutan bakau. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membangun cagar alam. Contoh ekowisata di Maluku yang saya ambil adalah wisata pemandangan, yaitu Ora Beach Resort. Ora Beach Resort merupakan suatu pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai yang berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, di tepi hutan Taman Nasional Manusia. Ora Beach memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan tenang, dengan berbagai kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam dan luar negeri dari tahun 2013. Ora Beach Resort memiliki penginapan yang mengambang di atas pantai. Sementara di Desa Sawai sendiri terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di atas pantai. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di Ora Beach Resort ini, salah satunya wisata alam, wisata tirta, snorkeling, selam, wisata kuliner, jelajah gua, fotografi, dan berbagai jenis lainnya. Ora Beach Resort begitu menawan dengan pantulan warna biru kehijauan dari air lautnya, yang merupakan paduan warna air laut dan pantulan cahaya dari terumbu karang, yang tersebar luas sampai di pinggir pantai yang berpasir putih, bersih. Dari jarak tidak terlalu dekat pemandangan, oleh karena itu disejukkan pula oleh pantulan bayangan gunung batu, dengan pepohonan hijau yang menjulang kokoh setinggi sekitar 500 m di atas permukaan laut di pinggir teluk. Ini yang membuat pantai Ora Beach sangat indah.
Yang kedua, membahas tentang krisis polusi air pada objek wisata Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Pariwisata secara global mendapatkan perhatian khusus karena sebagai salah satu sumber devisa yang diprioritaskan di berbagai negara termasuk di negara Indonesia, yang mendapatkan peringkat kelima dalam peringkat devisa nasional dari 11 ekspor barang terbesar tahun 2010 hingga 2014. Wisata bahari mengacu pada pariwisata yang bersifat berkelanjutan, yaitu sustainable tourism, yang berfokus untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan menerapkan prinsip layak secara ekonomi, lingkungan sosial, dan tepat guna secara teknologi. Pulau Tidung memiliki potensi ekosistem yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari seperti terumbu karang, mangrove, atau bakau. Padang lamun, panorama alam, dan keindahan bawah lautnya, Pulau Tidung dapat dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata bahari. Dampak dari kegiatan wisata dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan seperti tidak tertatanya lingkungan akibat banyaknya pembangunan di kawasan pariwisata. Rusaknya terumbu karang karena aktivitas wisatawan menyelam semakin sedikit sumber daya yang dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan. Pengembangan pariwisata bahari harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air bersih, pencemaran lingkungan, daya tampung, pembuangan sampah, maupun tempat tinggal di Pulau Tidung. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat kerusakan alam di Pulau Tidung yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan perubahan lingkungan di Pulau Tidung yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata. Kerangka pemikirannya, pariwisata merupakan suatu pengalaman yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan, terdapat guna rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Metode penelitian dalam hal ini yaitu penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, analisis terkait dengan perubahan lingkungan alam yang terjadi di Pulau Tidung yang terkait dengan aktivitas pariwisata, observasi tentang kondisi lingkungan yang aktual di Pulau Tidung, serta melalui wawancara. Hasil penelitian dan saran. Di Pulau Tidung memiliki dua jenis petugas kebersihan, yaitu petugas kebersihan lingkungan dan petugas kebersihan pantai maupun laut. Berkurangnya lahan terbuka hijau ini karena banyak penduduk yang mulai membangun pemukiman di lahan terbuka hijau, dan juga berkurangnya tumbuh-tumbuhan hijau yang mampu menyerap dan menampung air hujan. Volume sampah di Pulau Tidung setiap tahunnya mengalami peningkatan karena beberapa faktor sampah yang dihasilkan dari masyarakat. Sampah dari wisatawan, sampah dari akomodasi, rumah makan, dan sampah lainnya. Pemandu wisata harus menjelaskan hingga wisatawan mengerti dan memahami betapa pentingnya terumbu karang. Setiap pemandu wisata bahari harus memiliki lisensi, supaya mereka memiliki standar pelayanan yang bagus dan pengetahuan yang tidak menggunakan pemandu wisata yang berkompeten di bidangnya. Pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sebagai pengambilan kebijakan juga diharapkan untuk memperbaiki pengelolaan kegiatan wisata yang ramah dan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, serta mendorong masyarakat Pulau Tidung agar senantiasa tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap lestari. Kegiatan pariwisata di Pulau Tidung tetap berkembang secara baik dan terarah.
Poin ketiga, Batu Metes yang berada di kaki Gunung Tajam memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata terpadu. Batu Metes hanya berjarak 20 menit waktu tempuh dari kota Tanjung Padan. Kekuatan yang didapatkan dari kawasan Belitung, yang pertama, memiliki gugusan pantai dengan sebaran batuan granit yang eksotik dan jarang dijumpai di wilayah lain yang ada di Indonesia. Kedua, potensi sumber daya alam atau SDA, serta pulau-pulau kecil yang masih khas, bersih, serta alami. Ketiga, memiliki banyak kuliner khas yang dapat menjadi ragam daya tarik dari pariwisata. Keempat, kondisi jalan semakin besar dan sudah memadai. Kelima, terdapat dermaga maupun pelabuhan yang melayani pelayaran dari dan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pariwisata Belitung mulai mengalami peningkatan yang pesat sejak boomingnya film Laskar Pelangi pada tahun 2008. Destinasi wisata yang ada di Bangka Belitung seperti Gantung, Pantai Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, dan Pulau Lengkuas mulai dikenali oleh wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Dan dengan ditetapkannya Pantai Tanjung Kelayang ini sebagai kawasan ekonomi khusus, serta ditetapkan juga Pulau Belitung sebagai geopark nasional yang dapat mendukung kegiatan pariwisata yang berjalan di Pulau Belitung. Kawasan Jawa Timur. Daerah ini menawarkan berbagai objek wisata alam mulai dari gunung, pantai, gua, hingga air terjun. Pada umumnya, hampir semua kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur memiliki tujuan wisata yang sangat unik, seperti Gunung Berapi Ijen di Banyuwangi, Taman Nasional Baluran di Situbondo, dan sebagainya. Kekuatan dari Jawa Timur sebenarnya terletak pada ekowisata mangrove Wonorejo, Surabaya, yang dimana letak kekuatannya ialah bahwa pengaruh terbesar terletak pada manfaatnya sebagai bentuk konservasi ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Jawa Timur memiliki pantai yang ombaknya merupakan salah satu yang terbaik di dunia, yaitu Pantai Plengkung yang terletak di Banyuwangi. Jawa Timur terdapat peninggalan sejarah pada era klasik. Kawasan metropolitan Malang merupakan tujuan wisata termuka di Indonesia dengan kota wisata Batu sebagai pusatnya. Hutan mangrove Lembongan. Faktor kondisi lingkungan di mana masyarakat lebih mengetahui jalan dan situasi lokasi yang tidak terdapat penanda jalan bila melintasi hutan mangrove. Faktor ekonomi di mana masyarakat bisa menyewakan perahu mereka untuk ke wisata mangrove tour. Faktor sosial budaya di mana masyarakat akan lebih memanfaatkan edukasi serta tips bagaimana cara mengelola pariwisata hutan mangrove ini ke depannya. Faktor penghambat yang perlu diubah ke depannya yaitu demi mendukung pengembangan pariwisata hutan mangrove, yaitu kualitas dari sumber daya yang rendah. Pembahasan kelima tentang LSM Tanjung Benoa. Pantai Tanjung Benoa dikemas dan dikelola dengan baik oleh petugas dari Kelurahan Tanjung Benoa, Gahawisri, Gabungan Pengusaha Wisata Bahari. Menjadi pengelola yang berkaitan dengan wisata air. Tujuan dari LS ini adalah mengacu kepada latar belakang, visi, misi, serta apa yang meningkatkan wisata bahari Tanjung Benoa dengan segala potensi sekaligus menjaga kelestariannya. Di kawasan BTDC ini berdiri sejumlah hotel-hotel bertaraf internasional yang rata-rata merupakan hotel bintang 5. Pembangunan BTDC yang cukup signifikan berlimpah pada desa. Berbagai macam olahraga air diantaranya diving, parasailing, jet ski, snorkeling, water skiing, banana boat, fly fish, selancar, gelas bottom boat, seawater, geowisata bahari, dan sebagainya. Jadi, ada 3 orang yang memulai mengembangkan water sport di Tanjung Benoa, yaitu Bapak Sudiane, Wayan Tirta, dan Roke.
Biasanya wisata asing yang bermain ke Tanjung Benoa meninggalkan perlengkapan menyelam mereka untuk nelayan. Karena semakin banyak peralatan yang dikumpulkan, maka 3 orang menjadi alat-alat yang mereka peroleh sebagai modal untuk mengawali wisata bahari Tanjung Benoa secara kecil-kecilan. Rencana kerja, proses pengaturan, pengelegasian, dan pengawasan dalam proses untuk menghasilkan sesuatu dalam LSM ini mempunyai rencana terbagi menjadi 3, diantaranya adalah rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka panjang, dan rencana kerja jangka menengah. Perencanaannya, datang di tempat lokasi yaitu ke Tanjung Benoa untuk melihat keadaan alam dan masyarakat yang ada di sana, mencari narasumber untuk diwawancarai baik dengan kepala desa ataupun masyarakat yang paham dengan keadaan wisata bahari yang ada di Tanjung Benoa. Melakukan observasi lapangan, memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang program LSM yang akan dijalankan. Mendengar aspirasi keluhan masyarakat terhadap dampak dalam kegiatan pariwisata yang sudah dilakukan di Tanjung Benoa. Keunikan dari LSM ini yaitu terletak pada sosialisasi, yaitu komparatif akan diberikan kepada masyarakat tentang gerakan peduli dan mencintai alam bahari yang ada di Tanjung Benoa, menampung semua aspirasi masyarakat dan mewujudkan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk kemajuan pembangunan wisata bahari yang baik ke depannya. Kemajuan LSM ini diutamakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wisata bahari yang ada di Tanjung Benoa, akan membentuk gerakan peduli dan mencintai alam sesuai dengan yang diharapkan dalam kegiatan ekowisata yang berwawasan lingkungan. Dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya maupun ekonomi, masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan aspek pendidikan. Poin ke-6 tentang peran pemerintah pada LSM dan objek wisata Pulau Tidung. Dalam LSM Tanjung Benoa diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu, wisata bahari secara umum memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, pembantu kepentingan wisata, dan pemerintah daerah. Peran pemerintah dalam krisis polusi air pada objek wisata Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, yaitu pemerintah mendirikan pusat penelitian oseanografi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk menunjang minat kedatangan wisatawan dan kegiatan pariwisata berbasis ilmu pengetahuan di Pulau Tidung. Poin ke-7 tentang SOP apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wisatawan di kawasan Tanjung Benoa. Hal-hal yang boleh dilakukan wisatawan. Yang pertama, berenang dan bermain pasir di pantai. Yang kedua, bersantai sambil menikmati suasana. Yang ketiga, mencoba kuliner khas dan makanan lokal yang terkenal di Tanjung Benoa. 4. Mengunjungi pusat kebudayaan dan tempat pembuatan kerajinan. 5. Mengunjungi tempat bersejarah. 6. Mengecek etika memberi tip. 7. Berpakaian sopan. 8. Meminta izin untuk mendokumentasikan traveling berupa video maupun foto. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kedua, mencoret-coret. Ketiga, tindakan asusila. Keempat, mencuri benda. Kelima, merokok. Keenam, merusak fasilitas desa. Ketujuh, memotret sembarangan. 8. Berpakaian terlalu minim. 9. Membuat kegaduhan. Dan ke-10, tertidur. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar. Pembangunan kepariwisataan yakni destinasi pemasaran, industri kelembagaan, serta pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata.
Survei awal dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mengetahui sejenis permasalahan apa saja yang dimiliki di kawasan LSM Tanjung Benoa tersebut sehingga kita dapat memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi di kawasan LSM Tanjung Benoa. Poin ke-8 tentang kearifan lokal dan ekowisata di Tanjung Benoa. Kearifan lokal dalam LSM Tanjung Benoa merupakan bukti untuk memohon anugerah dan keselamatan bersama para tokoh adat, tokoh cendekiawan, serta tokoh agama dalam rangka untuk memohon kesejahteraan dan keselamatan Pulau Dewata atau Bali. Filosofi Trihita Karana yang berakar pada nilai-nilai kesejahteraan dan keharmonisan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Tujuan dari berdirinya pariwisata bahari yang ada di Tanjung Benoa yaitu untuk memperoleh sistem faktor ekonomi khususnya bagi masyarakat lokal dalam pemerintah daerah dan kepentingan wisata. Dengan adanya pariwisata bahari yang berbasis pada masyarakat lokal, tidak akan mengganggu kelestarian dan kearifan lokal yang ada di Tanjung Benoa, serta kelestarian alam dikarenakan budaya dan pariwisata yang ada di LSM Tanjung Benoa hingga saat ini berjalan dengan seimbang. Poin ke-9 berisi tentang brosur wisata bahari adventure dari LSM Tanjung Benoa. Marine Tour Page only 2.300.000 per orang. Sudah include banana boat, flying fish, jet ski, single parasailing, rolling donut, snorkeling, pulau penyu glass bottom boat, intro scuba diving, sea walker Tanjung Benoa, freeboard Tanjung Benoa, tandem parasailing adventure, free gazebo and lunch, free pick up at Ngurah Rai Airport. Untuk info pemesanan dan reservasi bisa melalui via WhatsApp, via Instagram, via Gmail, and via Facebook. WhatsApp dengan nomor 0812 9155 8961, akun Instagram LSM Tanjung Benoa, Gmail LSM Tanjung Benoa information @gmail.com, Facebook LSM Tanjung Benoa. Poin ke-10 tentang tour guide. SOP perekrutan atau lowongan kerja untuk bagian tour guide untuk LSM Tanjung Benoa. Adapun syarat-syarat atau kualifikasi yaitu pria atau wanita, muda bergaul dan ramah, bersih dan rapi, usia 18 sampai dengan 25 tahun, komunikatif dan mampu berbahasa Inggris, bisa bahasa Jawa atau Mandarin maupun Belanda sangat menjadi nilai tambah. Bisa mengendarai kendaraan bermotor, motor atau mobil, dan sepeda. Tidak takut hitam, suka berpetualangan. Job desk dari tour guide internal. Mempersiapkan diri untuk pelaksanaan guiding, mempersiapkan materi pemanduan baik materi objek maupun lingkungan sekitar, memastikan kenyamanan wisatawan, tidak pemanduan di kendaraan dan di objek, menyampaikan kesimpulan kunjungan, kembali ke hotel dengan menyampaikan program untuk keesokan harinya apa, standar operating procedure untuk layanan reception for transfer out, mengetahui tempat perhentian terakhir wisatawan akan kemana, mempersiapkan prosedur check out, mengantar wisatawan sampai ke titik perpisahan dengan wisatawan. Skema menangani keluhan wisatawan di kawasan LSM Tanjung Benoa. Ada 6 skema. Pertama, tegur dengan sopan serta merapikan apa yang terjadi. Hal ini berlaku jika wisatawan membuang sampah dengan sembarangan. Kedua, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini berlaku bila mana wisatawan melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, terima keluhan dengan baik. Yang keempat, tunjukkan rasa empati serta berkomunikasi yang baik. Yang kelima, petakan masalah keluhan wisatawan. Yang keenam, menangani komplain dengan cepat. Poin ke-11 membahas tentang analisis SWOT yang ada pada LSM Tanjung Benoa. Strengths. Pantai Tanjung Benoa merupakan pusat wisata bahari untuk Pulau Bali, khususnya Bali bagian selatan. Pantai Tanjung Benoa memiliki ombak yang cukup tenang sehingga sangat cocok untuk dapat melakukan berbagai aktivitas wisata bahari. Berbagai sarana maupun prasarana penunjang jumlahnya cukup memadai. Tenaga kerja yang memberikan pelayanan wisata di kawasan ini memiliki kompetensi yang baik.
Weakness. Kompetensi dari tenaga kerja yang memberikan pelayanan belum sepenuhnya tersertifikasi. Sarana maupun prasarana penunjang belum memiliki standar kualitas yang ditetapkan, misalnya toilet, fasilitas makan dan minum. Dengan kondisi penghasilan yang rata-rata yang diperoleh tenaga kerja di kawasan ini, membuat penduduk lokal lebih banyak memiliki pekerjaan yang menjanjikan dari sisi keuangan, sehingga para pekerja di kawasan ini lebih banyak memakai tenaga kerja dari luar Bali. Para pemilik atau pengusaha-usaha wisata bahari di mana didominasi penduduk lokal merasa sangat mekanisme untuk perizinan usaha, wisata ini terlalu berbelit dalam membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam proses perpanjangan izinnya. Opportunities. Jenis atraktif wisata bahari semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya. Pertumbuhan maupun perekonomian secara nasional dan global membuat daya beli wisatawan untuk atraksi atau aktivitas wisata bahari semakin terjangkau. Semakin dikenalnya Bali yang menawarkan wisata bahari, selain wisata budaya, oleh wisata mancanegara dan domestik. Semakin mudahnya wisatawan mengetahui produk wisata bahari yang ditawarkan melalui teknologi informasi atau internet. Threats. Tumbuhnya kawasan wisata sejenis yang menjadi pesaing pantai Tanjung Benoa sebagai kawasan wisata bahari. Semakin padatnya lalu lintas menuju kawasan ini sehingga mengalihkan minat wisatawan untuk datang. Adanya isu keamanan yang membuat wisatawan mancanegara beralih ke destinasi wisata di negara lain. Poin ke-12 membahas tentang UMKM makanan lokal seafood yang ada di LSM Tanjung Benoa. Usaha kuliner dan dikarenakan lokasi UMKM ini berada di pinggir pantai, maka usaha kuliner yang cocok ialah usaha kuliner seafood lokal seperti ikan laut, gurami, kepiting, udang, dan sebagainya. Alasan memilih UMKM ini ialah usaha ini amat dibutuhkan pada LSM Tanjung Benoa, di mana sebelum maupun setelah wisatawan melakukan kegiatan wisata air, mereka pasti mengisi perut mereka atau makan. Pengaturan atau rule maupun regulasi UMKM makanan seafood lokal. Pertama, tempat yang diberikan harus selalu rapi dan bersih. Menu dan bahan makanan yang digunakan harus fresh atau dalam kondisi baik. Bila bisa melakukan penjualan keluar. Bila ingin melayani take away atau bungkusan makanan atau packing harus disertai nama LSM Tanjung Benoa. Program kesehatan atau prokes yang harus dipatuhi oleh pihak vendor ada 2, yaitu menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang memudahkan akses pengunjung. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja. SOP pelayanan yang diterapkan di UMKM lokal seafood pada LSM Tanjung Benoa. Terdapat 15 SOP. Yang pertama, senyum, ramah, dan sopan. Kedua, mempersilakan tamu masuk. Ketiga, mengucapkan salam selamat malam, pagi, siang, sore. Keempat, mempersilakan duduk dan mencarikan tempatnya. Kelima, bersikap ramah dan sopan santun. Keenam, menawarkan menu dan harus meyakinkan tamu. Ketujuh, mencatat apa yang dipesan oleh tamu dengan jelas. Kedelapan, membacakan kembali pesanan sebelum meninggalkan tempat. Kesembilan, mengontrol kembali pesanan dari meja ke meja. Kesepuluh, menawarkan kepada pelanggan untuk menu tambahan. Ke-11, apabila tamu ingin take away, harus menggunakan packing makanan yang baik dengan logo UMKM makanan seafood lokal dan LSM Tanjung Benoa. Ke-12, sebelum pembayaran harus dicek terlebih dahulu menu tambahannya. 13, sebelum menghitung, baca kembali pesanan kepada tamu. 14, mengucapkan terima kasih dan salam serta menawarkan untuk datang kembali. Ke-15, waiters harus kembali ke posisi semula. 13, penanganan pada tamu difabel. SOP dalam menangani tamu difabel pada LSM Tanjung Benoa. Pertama, security membantu memberikan kursi roda apabila dibutuhkan. Kedua,
Wisatawan atau tamu diarahkan melapor ke bagian resepsionis. Ketiga, wisatawan atau tamu dipersilakan untuk mengisi formulir data kelengkapan tamu difabel. Keempat, wisatawan atau tamu difabel diwajibkan membawa karyawan khusus kami untuk menjaga selama melakukan wisata pada LSM Tanjung Benoa. Kelima, wisatawan atau tamu dipersilakan untuk duduk dan menunggu. Keenam, wisatawan atau tamu dapat mengikuti segala aktivitas atraksi wisata yang sesuai akan dapat ia jalani ditemani dengan tim khusus kami. 7. Wisatawan atau tamu difabel mendapatkan free air mineral selama berada di area lingkungan LSM pada Tanjung Benoa. 14. Konsep teori dan pemahaman. Ekowisata merupakan wisata alam yang berkontribusi pada konservasi dengan menghasilkan dana untuk kawasan lindung, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal maupun non-lokal, dan menawarkan pendidikan lingkungan. Wisata alam berdampak rendah yang berkontribusi pada pemeliharaan spesies dan habitat, baik secara langsung melalui kontribusi terhadap konservasi dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pendapatan yang cukup bagi masyarakat lokal untuk masyarakat lokal. Dan oleh karena itu, melindungi kawasan warisan satwa liar mereka sebagai sumber pendapatan. Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang mengedepankan prinsip lingkungan dengan penekanan pada kunjungan dan pengamatan kawasan alam. Ekowisata merupakan konsep filosofis multidimensi yang merupakan komponen pembangunan lingkungan dan memerlukan perencanaan berdasarkan pedoman dan peraturan yang sangat ketat yang akan meningkatkan operasi berkelanjutan. Karakteristik dalam profil ekowisata dapat menguji kesadaran dan pengetahuan tentang lingkungan alam dan aspek budaya. Sedemikian rupa, akan mengubahnya menjadi seseorang yang terlibat dalam masalah konservasi. Dari pemikiran orang bahwa sebagian besar definisi ekowisata terletak antara posisi pasif dan posisi aktif, menuju tiang tanggung jawab tinggi pada kontinum. Dia lebih lanjut menyarankan bahwa keadaan yang diinginkan adalah bergerak dari posisi pasif minimum menuju kutub aktif yang lebih tinggi atau kontinum. Menggali alam dengan wacana atau gimmick ekowisata untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang memberikan kontribusi kepada alam atau penduduk lokal sebagai suatu kesadaran palsu. Sejarah wisata Tanjung Benoa sekitar tahun 1997. Desa ini sangat sepi karena hanya dihuni oleh penduduk asli Tanjung Benoa. Bibir pantai hanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menyandarkan jukung-jukung serta membongkar muatan hasil melaut yang didapatinya. Letak strategis desa Tanjung Benoa yaitu berada di kaki Pulau Bali berbentuk menjorok atau memanjang ke laut, dikelilingi oleh lautan berpasir putih, serta dengan ombak yang tidak begitu besar, bahkan cenderung sangat tenang. Sehingga terdapat banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya untuk mendukung kegiatan rekreasi yang bisa dilakukan di air. Pada tahun 1980, kawasan terdekat di Tanjung Benoa, yaitu Nusa Dua Bali, dibangun menjadi kawasan merah yang bernama BTDC. Tanjung Benoa yang kemudian dibangun menjadi kawasan water sport. Oleh karena itu, semenjak BTDC dibangun, sejumlah pengusaha mulai berbondong-bondong untuk berinvestasi dan mendirikan berbagai usaha baik di bidang wisata bahari, perhotelan, dan masih banyak lagi di Tanjung Benoa. Wisata bahari Tanjung Benoa telah menjadi pusat wisata water sport unggulan di Provinsi Bali. Menurut surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali nomor 359 tahun 1993 tentang penetapan lokasi wisata tirta di daerah tingkat 1 Bali.
Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung ditetapkan menjadi salah satu lokasi kegiatan wisata air. Visi dan misi. LSM Tanjung Benoa memiliki visi dan misi. Visi dari LSM Tanjung Benoa adalah terwujudnya lembaga swadaya masyarakat dengan proses pengembangan pariwisata berbasis dengan menggunakan objek wisata bahari Tanjung Benoa sebagai wisata termuka yang bertumpu pada kekuatan serta keunggulan pariwisata lokal dan mampu memperkokoh jati diri, memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Misi. Untuk dapat mewujudkan suatu visi, maka ditetapkan misi. Dari LSM Tanjung Benoa memiliki 6 misi. Pertama, mengoptimalkan potensi objek dan daya tarik wisata bahari Tanjung Benoa sebagai aset utama kepariwisataan. 2. Memberikan sumbangan pemikiran dan melaksanakan kegiatan yang berbasis kepada kebutuhan wisata bahari. 3. Meningkatkan kualitas SDM serta pengelolaan sarana maupun prasarana kepariwisataan. 4. Mengembangkan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan wisata bahari Tanjung Benoa menjadi satu industri pariwisata yang berdaya saing, destinasi yang unggul serta pemasaran maupun promosi pariwisata yang berkelanjutan. 5. Menumbuhkan minat masyarakat terhadap objek wisata bahari Tanjung Benoa. 6. Melestarikan serta mengembangkan pariwisata yang berbasis wisata bahari yang berwawasan diving, menjadi pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana kerja proses pengaturan, pengelegasian, dan pengawasan dalam proses untuk menghasilkan sesuatu. Dalam LSM ini, rencana kerja terbagi menjadi 3, diantaranya rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang. Rencana kerja jangka pendek dari LSM Tanjung Benoa adalah: pertama, melakukan kontrol di bidang perairan dari segala bidang yang menyangkut aktivitas diving di Tanjung Benoa. 2. Mengawasi dan memastikan keselamatan biota laut di Tanjung Benoa. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar untuk menjadi bagian dari LSM Tanjung Benoa. 4. Menyelenggarakan serta memberdayakan kekayaan laut dengan baik. 5. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya biota laut dan terumbu karang agar tetap terjaga. Rencana kerja jangka menengah dari LSM Tanjung Benoa adalah: pertama, melakukan kajian dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar bidang bisnis wisata air. Kedua, ikut serta dalam mengembangkan potensi wisata air, khususnya di bidang diving. Ketiga, berkolaborasi dengan masyarakat dalam mempercantik alam di tengah laut. Keempat, sebagai pelopor kegiatan bersih-bersih pantai. Rencana kerja jangka panjang dari LSM Tanjung Benoa adalah: pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk menyatukan visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat, sehingga program-program pembangunan maupun kebijakan pemerintah bisa terlaksana dengan baik di bidang kelautan. Kedua, mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa dalam lingkungan kecil masyarakat pesisir pantai Tanjung Benoa. 3. Membantu pemerintah dengan cara berpartisipasi aktif dalam menjaga serta merawat kekayaan bawah laut, khususnya di pantai Tanjung Benoa. 4. Sebagai mitra pemerintah dalam hal kebijakan daerah, nasional, serta internasional tentang wisata air atau wisata bawah laut. Kelima, sebagai lembaga terdepan dalam menampung serta penyampaian aspirasi masyarakat. Tak kalah terjadi kerusakan biota laut akibat ulah, diving, atau akibat dari pembangunan yang tidak mengedepankan konsep environmental. LSM Tanjung Benoa memiliki keunikan serta kemajuan. Keunikan dari LSM Tanjung Benoa adalah:
terletak pada sosialisasi yang komprehensif akan diberikan kepada masyarakat tentang gerakan peduli serta mencintai alam bahari yang ada di Tanjung Benoa, menampung semua aspirasi masyarakat serta mewujudkannya dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk kemajuan pembangunan wisata bahari yang lebih baik. Kemajuan dari LSM Tanjung Benoa diutamakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wisata bahari yang ada di Tanjung Benoa, akan membentuk gerakan peduli serta mencintai alam sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan ekowisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Kesimpulan, LSM Tanjung Benoa memiliki kesimpulan. Berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya LSM yang akan dikembangkan ini, mampu memberikan peran bagi masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Karena menurut saya, LSM Tanjung Benoa ini dapat dikembangkan ke depannya dari setiap sisi, mulai dari visi, misi, serta rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Menurut saya, hal-hal tersebut sangat memadai untuk LSM ke depannya. Masyarakat dengan mudah mendirikan organisasi sosial. Oleh karena itu, dengan berdirinya LSM tersebut secara tidak langsung membutuhkan dana yang mandiri. Namun pada kenyataannya, sebagian LSM lokal yang ada di Indonesia tergantung pada sumber dana dari pihak asing. Ketergantungan dari pihak asing membuat LSM menjadi tidak kreatif dan akan sangat lama untuk diprogres. Khususnya dalam menggalang potensi lokal. Mereka lebih suka datang dan menjajakan proposal proyeknya pada lembaga donor daripada menggalang dukungannya dari masyarakat lokal. Alasannya mudah, karena masyarakat lokal tak punya dana untuk mendanai program LSM. Masyarakat lokal juga kurang paham mengenai peran serta fungsi LSM tersebut di masyarakat. Asumsi-asumsi tersebut kemungkinan besar belum pernah terbukti. LSM lokal tersebut tidak membuktikannya dengan mencoba masuk ke dalam pasar pendanaan lokal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Stay safe and healthy. Dan saya akhiri, Om Santi 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 Om.